Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat malam semua. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami yaitu kelompok 9 ingin mempresentasikan informasi dari salah satu produk bank, yaitu kredit. Sebelum itu, kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Refda Yoni yang telah mengizinkan kami untuk mempresentasikan tugas ini. Kami juga mendapatkan banyak pengetahuan dari menyelesaikan tugas-tugas ini. Langsung saya Pertama-tama, perkenalkan, nama saya Agnes Natalia Salalahi, selaku moderator di sini, dan teman-teman kelompok saya ada Adrian Amrozin, Ainato Risma Mawadarab, Intan Cingsiu Tajulu, dan Ripka. Langsung saja ke materi yang pertama, yaitu apa itu kredit yang akan dijelaskan oleh Adrian. Apa itu kredit? Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersemakan, yang itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu. Selanjutnya, apa sih manfaat menggunakan kredit? Yang pertama yaitu mendorong pertumbuhan dan perluasan ekonomi. Yang kedua, mengurangi tingkat pengangguran. Ketiga, meningkatkan pendapatan masyarakat. Yang keempat, itu memberikan rasa aman. Dan kelima, yaitu menjadi sebuah modal usaha. Materi selanjutnya yang akan disampaikan oleh Rika. Jenis-jenis kredit. Jenis kredit dari segi tujuan penggunaan. Yang pertama, kredit produktif, yaitu kredit yang diberikan untuk mengadakan barang modal maupun jasa yang dimaksudkan untuk menghasilkan suatu barang atau jasa bagi usaha yang bersangkutan. Yang kedua, kredit konsumtif adalah kredit yang digunakan untuk konsumsi secara pribadi. Jenis kredit dari segi sektor usaha. Yang pertama, kredit pertanian diberikan untuk membiayai sektor perkebunan atau pertanian rakyat. Yang kedua, kredit peternakan diberikan untuk jangka pendek, misalnya untuk peternakan ayam, dan jangka panjang, misalnya untuk kambing ataupun sapi. Yang ketiga, kredit industri diberikan untuk membiayai industri kecil, menengah, atau besar. Yang keempat, kredit perumahan diberikan untuk membiayai pembangunan atau pembelian rumah. Materi selanjutnya akan diberikan oleh Intan. Jenis kredit menurut suku bunganya. Yang pertama ada kredit konvensional. Kredit konvensional adalah bentuk kredit yang umum ditemui di bank atau lembaga keuangan lainnya. Sistem pinjaman berikut membedakan suatu bangsa pada pihak debitur. Jadi, peminjam atau debitur wajib membayar suku bunga tersebut. Biasanya suku bunga sudah termasuk ke dalam cicilan reguler. Yang kedua ada kredit syariah. Berbeda dari kredit konvensional, kredit syariah tidak menerapkan sistem bunga kepada debiturnya. Kredit jenis ini menggunakan metode bagi hasil atau nisbah yang sesuai dengan akad, sehingga besaran cicilan per bulannya akan tetap sama dari awal hingga akhir masa kredit. Selanjutnya ada jenis kredit berdasarkan jangka waktunya. Yang pertama ada kredit jangka pendek. Kredit jangka pendek merupakan jenis kredit dengan masa pengembalian maksimal 1 tahun. Umumnya tipe jangka pendek ditunjukkan oleh model kerja. Yang kedua ada kredit jangka menengah. Sementara kredit jangka menengah memiliki masa pengembalian sekitar 1-3 tahun dan biasanya juga ditunjukkan untuk memperluas modal kerja. Yang ketiga ada kerja jangka panjang. Kredit jangka panjang menawarkan masa pengembalian berkisar antara 3-5 bulan. Umumnya tipe kredit ini difungsikan sebagai investasi, misal untuk membiayai suatu proyek atau juga hal-hal bersifat konsumtif.
Materi selanjutnya disampaikan oleh Ainatul Risma. Unsur-unsur kredit yang pertama waktu adalah yang menyatakan bahwa ada jarak antara saat persetujuan pemberian kredit dan pelunasannya. Kedua, kepercayaan adalah yang melandasi pemberian kredit oleh pihak kreditur kepada debitur bahwa setelah jangka waktu tertentu debitur akan mengembalikannya sesuai kesepakatan yang telah disetujui oleh kedua belah pihak. Yang ketiga, penyerahan adalah yang menyatakan bahwa pihak kreditur menyerahkan ekonomi kepada debitur yang harus dikembalikan setelah jatuh tempo. Yang keempat, risiko adalah menyatakan adanya risiko yang menunjukkan timbul selama waktu antara pemberian dan pelunasannya. Yang terakhir, kelima, persetujuan atau perjanjian adalah yang menyatakan bahwa antara kredit dan debitur terdapat suatu persetujuan dan dibuktikan dengan suatu perjanjian. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Agnes. Selanjutnya saya akan menjelaskan tahapan pengajuan kredit. Umumnya proses pengajuan tersebut memiliki beberapa tahap seperti di bawah ini. Yang pertama, calon nasabah mengajukan permohonan kredit sekaligus melakukan wawancara bersama petugas bank. Yang kedua ada bank meninjau validitas pemberian kredit melalui pengumpulan dan penilaian data, serta melakukan pemeriksaan di lapangan. Yang ketiga, penentuan keputusan kredit di mana pihak bank mempertimbangkan kelayakan pemberian pinjaman. Yang keempat, akad kredit atau penandatanganan kontrak perjanjian. Yang kelima, yaitu yang terakhir, pelaksanaan realisasi kredit. Setiap bank tentunya memiliki syarat dan ketentuan tersendiri dalam pengajuan kredit, sehingga penting bagi kita untuk mengenali jenis pinjaman tersebut sebelum menggunakannya. Di sini dicantumkan contoh brosur kredit. Di sini ada syarat pengajuannya. Syarat pengajuannya itu dapat berupa fotokopi identitas diri kayak KTP, kartu keluarga, fotokopi penghasilan atau slip gaji, fotokopi NPWP, fotokopi buku tabungan, dokumen kepemilikan agungan seperti BPKB, sertifikat jika Anda mengambil pinjaman beragunan. Sekian dari presentasi kelompok kami. Jika ada kesalahan kata atau kesalahan materi, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.